Kangen zaman Pak Harto, di mana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya, seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto. Tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan. Kangen Eyang Harto, zaman di mana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa ekspor. Kita bisa hidup tenang, gak mikirin habis beras. Negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah. Zaman Pak Harto, pendidikan di bawah negara, kualifikasi ada di tangan negara, sehingga yang maju sekolah-sekolah negeri. Kita masih ingat asal nama SMA 1 adalah sekolah terbaik. Lalu ada sekolah-sekolah terbaik negeri di segala penjuru, si kaya dan si miskin bersekolah di tempat yang sama. Zaman Pak Harto, anak tukang becak kuliah sudah biasa. Zaman sekarang, anak tukang becak bisa lulus dokter dianggap mukjizat, dirayakan besar-besaran. Setiap pendidikan dirampas hanya untuk orang kaya. Zaman Pak Harto, puskesmas di mana-mana. Sistem pengobatan teratur, posyandu dijadikan gerbang besar kesehatan publik. Ibu-ibu PKK dijadikan volunteer atas kinerja negara di bidang kesehatan. Tapi di zaman sekarang, para dokter dan suster diajarkan bagaimana cara berbisnis. Di zaman sekarang inilah tragedi kesehatan berlangsung. Bayi mati ditolak di rumah sakit, anak remaja mati ditolak rumah sakit. Padahal rumah sakit menjamur di mana-mana. Zaman Pak Harto, penyedia pendidikan. Engkau disebut pelanggar HAM, tapi berkat dirimu, Indonesia tidak ada konflik antar suku di Kalimantan, tidak ada kekerasan di Ambon, tidak ada pembakaran masjid di Papua. Engkau disebut kejam, tapi berkat dirimu juga, Indonesia tidak ada teror. Engkau disebut koruptor penindas rakyat, tapi berkat dirimu, petani hidup makmur, Indonesia swasembada pangan. Seandainya engkau koruptor, tentunya selama 32 tahun berkuasa, engkau seharusnya menjadi orang terkaya di dunia. Engkau disebut tak bermoral, tapi di zamanmu, Indonesia tidak menjadi sarang narkoba. Tidak ada yang berani menyebut pesantren sebagai sarang teroris, dan tidak ada yang berani orang kaya bisa tidak sejahtera, yang tidak sejahtera apa? Batinnya tidak sejahtera itu. Tetapi kita yang kecil, barang yang kecil bisa juga cukup tapi sejahtera. Kenapa? Ya tentram daripada hidupnya. Inilah, jangan gambarkan kalau nanti sejahtera, masyarakat adil dan makmur dan Pancasila itu semua kaya, semua menjadi konglomerat, yang nggak ada daripada semua. Tapi yang penting adalah hidup tentram dengan kemampuan daripada usahanya sendiri.